Membeli baju, belinya baju putih. Jangan lupa membeli dasi. Halo, hai teman pemilih. Berjumpa lagi dalam Obsesi, obrolan seputar demokrasi. Jadi sesuai dengan topiknya gitu ya, obsesi, obrolan seputar demokrasi, kita akan berbicara dan berdiskusi terkait dengan hal-hal yang berbau demokrasi ya, khususnya ada di Kabupaten Karangasem. Nah, satu hal yang sekarang akan menjadi topik pembicaraan kita adalah terkait dengan pemilu, di mana sesuai dengan ketentuan pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, pemilihan umum itu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa kemarin 2019 kita sudah melaksanakan pemilu, kemudian tentunya 5 tahun ke depannya adalah tahun 2024. Nah, mungkin kita sudah ketahui bersama bahwa KPU, Bawaslu, DKPP, kemudian DPR serta pemerintah sudah beberapa kali sudah membahas terkait dengan persiapan dari pelaksanaan pemilu yang nanti akan dilaksanakan serentak di tahun 2024. Nah, untuk mengetahui nih kesiapan daripada penyelenggara, kemudian bagaimana dukungan daripada pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Karangasem, maka kita akan berbincang-bincang dengan beberapa narasumber. Yang pertama ada Ketua KPU Kabupaten Karangasem, Bapak Ngurah Gede Marjana SH. Kemudian ada anggota Bawaslu Kabupaten Karangasem, Bapak Inyoman Mertedana SH. Kemudian ada Kepala Kesbang Pol Kabupaten Karangasem, Dr. Randus Iwayan Sutakto MSI, dan juga ada Kepala Pelaksana BPBD yang dalam hal ini juga sebagai COVID-19, Ida Ketut Arimpaul SS MSI. Jadi kita akan membahas dan mengupas bagaimana persiapan penyongsong pemilu tahun 2024 dari pendapat dari masing-masing narasumber. Pertama mungkin saya tanya dulu ke Pak Ketua. Pak Ketua, gimana kesiapan dari KPU sendiri untuk menyongsong pemilu yang akan dilaksanakan nanti di tahun 2024 nanti? Ya, terima kasih Bu Desi dan pemirsa di rumah atau di mana saja yang bisa menyaksikan siaran ini, bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sedang mengeluarkan keputusan tentang hari dan tanggal pemungutan suara, ini tanggal 14 Februari tahun 2024. Pada sekarang itu kita bersama masyarakat akan melaksanakan berbagai tahapan. Tahap persiapan sampai dari hari ini tanggal 14 Februari tahun 2022 atau 2 tahun menjelang hari pemungutan suara, kita tandai dengan melaksanakan apel siaga. Kita undang dari unsur pemerintah, pengawas, maupun karena sekarang pada masa pandemi kita juga minta kesediaan dari Satgas COVID-19 Kabupaten Karangasem dan hadir. Kita tandai dengan beberapa kegiatan, diantaranya melepas burung merpati, jumlahnya 14 ekor, kemudian tanaman varietas lokal, tanaman boni yang sudah di alam itu sudah mulai sedikit jumlahnya. Jadi ini kita sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan sesuai dengan motto Green Election yang dicanangkan oleh KPU Provinsi Bali. Kita canangkan kepedulian terhadap lingkungan. Jadi ke depan pemilu yang kita harapkan adalah pemilu yang ramah lingkungan, termasuk diantaranya dalam pelaksanaan kita akan mengurangi penggunaan plastik. Kemudian di masa pandemi ini, di mana kegiatan tatap muka juga sangat terbatas, ada ketentuan bahwa kita mengurangi kontak langsung, tatap muka. Kita akan mengedepankan penggunaan teknologi informasi, misal lewat Zoom meeting, kemudian media sosial kita akan gaungkan, sehingga informasi tentang kepemiluan itu sampai ke masyarakat meskipun tidak harus melalui KPU. Jadi nanti pemilunya ini masih memilih 5 pemilihan ya?
Ya, seperti disampaikan sebelumnya bahwa ini hal yang luar biasa di tahun ini, di tahun 2024 nanti, para pemilih masyarakat secara luas akan mendapatkan surat suara, di antaranya adalah DPR, yaitu DPR Pusat, DPR RI, kemudian DPD, DPR Provinsi, DPR Kabupaten, dan satu lagi surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Jika tahun sebelumnya itu dibedakan, di tahun ini pertama kali mungkin dalam sejarah masyarakat saya ajak bersama-sama berbanggalah bahwa yang punya hak pilih nanti itu pertama kali serentak untuk pemilu. Di tahun yang sama kemudian, tahun yang sama juga akan ada pemilihan kepala daerah, gubernur dan bupati. Hanya saja yang baru ditetapkan sampai saat ini baru keputusan tentang hari dan tanggal pemungutan suara pemilu. Ya, nanti kita tahan dulu yang untuk Oke. pilkadanya, ya, karena itu belum ditetapkan tanggalnya secara resmi ya. Nah, itu dari sisi KPU-nya. Kemudian dari saudara kita di Bawaslu, tentunya sesama penyelenggara tentu ada juga bagaimana sih persiapan dari Bawaslu sendiri. Dan KPU tadi sudah seperti itu disampaikan oleh Ketua. Mungkin dari Bawaslu bisa Pak Mang menyampaikan. Baik, terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya. Baik, yang perkenalkan dulu, saya Inyaman Martudana yang Divisi Hukum Humas Datin Bawaslu Kabupaten Karangasem. Baik, di sisi pengawasan di Bawaslu Kabupaten Karangasem, tentu kami sudah melakukan penguatan kelembagaan terkait adanya sosialisasi partisipatif, mengundang tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga tokoh pemuda-pemuda yang ada di sekitaran desa Kabupaten Karangasem. Nah, selain itu, di Bawaslu kami sudah melakukan diskusi-diskusi terkait regulasi untuk pemilu maupun pemilihan yang akan diselenggarakan serentak tahun 2024. Nah, selain itu kami juga mengupayakan yang namanya di Bawaslu ada SKPP, Sekolah Kadar Pengawasan Partisipatif. Nah, di sini masyarakat umum diajarkan bagaimana pengawasan itu sendiri, terkait bagaimana mengawasi dan ilmu-ilmu pengawasan di Bawaslu Kabupaten Karangasem. Nah, selain itu, upaya yang kita lakukan di Bawaslu Kabupaten Karangasem itu dengan adanya Gema Siwapuja. Nah, Gema Siwapuja ini gerakan masyarakat adat terkoordinasi jaga pemilu. Jadi kami melakukan kerjasama dengan Majelis Desa Adat di Kabupaten Karangasem yang menindaklanjuti kerjasama antara MUI Bawaslu Provinsi dengan MDA Provinsi Bali. Jadi kami melakukan MOU kerjasama untuk melakukan pendidikan pengawasan pemilu dengan Desa Adat. Nah, tujuannya adalah untuk menekan terjadinya suatu pelanggaran-pelanggaran yang akan mungkin terjadi di pemilu maupun pemilihan. Nah, selanjutnya di Bawaslu, kami juga di Bawaslu Kabupaten Karangasem ada namanya PPID. Nah, PPID tentang dokumentasi pengawasan selama 2019 sampai terakhir pemilu 2020. Jadi semua masyarakat umum ingin meminta informasi terkait pengawasan itu ada di PPID kami. Nah, itu mungkin sementara yang sampaikan. Saya ucapkan terima kasih bahwa KPU sudah mengundang Bawaslu untuk melakukan podcast. Mungkin nanti kita akan Kedepan kita ini lagi ya. ke depan podcast di Bawaslu. Siap. Jadi, nah ini KPU, selain KPU, Bawaslu juga sudah bersiap-siap ya. Jadi bukan berarti ketika tidak ada pemilu, tidak ada pemilihan, KPU tidak ada kegiatan. Dan Bawaslu juga, nah Bawaslu dan KPU ini sudah dari sebelumnya mungkin sudah bersiap dan sangat siap untuk menyongsong pemilu 2024 tentunya ya Pak Mang. Nah, selain unsur dari penyelenggara, tentunya pemilu ini tidak akan bisa terlaksana dengan sukses tanpa dukungan dari pemerintah daerah setempat. Nah, dalam hal ini ada Bapak Kepala Kesbangpol, jadi mohon bagaimana arahannya terkait dengan
kesiapan daripada pemerintah daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemilu ini di tahun 2024. Pak Kaban. Terima kasih. Dari sisi pemerintah daerah, rasanya di Kabupaten Karangasem pemilu 2024 harus dilaksanakan dengan sukses. Jadi tidak ada tawar-menawar lagi. Di pemerintah daerah wajib mendukung pelaksanaan pemilu ini berjalan sukses. Nah, dari sisi ini pemerintah daerah akan memfasilitasi penyelenggara agar pemilu itu dapat berjalan sukses. Sebagai contoh, kegiatan kami di Kesbangpol ada 9 kegiatan yang diarahkan untuk mendukung pelaksanaan pemilu 2024. Jadi 9 kegiatan. Oleh karenanya di dalamnya ada kegiatan-kegiatan menyangkut juga sosialisasi. Kenapa sosialisasi menjadi penekanan penting? Seperti dibilang tadi oleh Pak Ketua, 2024 itu pemilunya cukup beda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Jadi harus ada gerakan masif di samping penyelenggara, dan kami pemerintah memberikan sosialisasi yang masif kepada masyarakat agar lebih paham sehingga pada saatnya nanti pemilu 2024 dapat berjalan dengan sukses dan lancar. Artinya bukan hanya KPU saja yang diberikan tugas atau memiliki tanggung jawab untuk melakukan sosialisasi, tentu dari pemerintah daerah juga begitu upayanya itu adalah luar biasa, sudah mensupport kegiatan pemilu. Nah, mungkin juga ada fasilitasi-fasilitasi di kecamatan, di desa, itu juga merupakan fasilitasi dari pemerintah daerah tentunya ya Pak Kaban ya, itu juga sudah tentu apakah sudah dipersiapkan juga artinya ada sekretariat di tingkat kecamatan untuk nanti penyelenggara ad hoc kita. Semua itu merupakan fasilitasi pemerintah. Dalam hal ini di tingkat kabupaten kan sudah bermitra kami dengan KPUD, karena kami di Kesbangpol dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang berkaitan berat dengan salah satunya adalah penyelenggaraan pemilu. Di kecamatan juga, fungsi camat juga menjalankan urusan pemerintahan umum. Ya wajib hukumnya untuk mendukung pelaksanaan ini. Jadi penyiapan sarana prasarana juga akan dibantu. Tidak boleh tidak. Tentu ya penyiapannya, dukungannya disesuaikan dengan kemampuan kondisi logistik maupun yang ada di masing-masing unit di kecamatan. Sama saya kira di desa, karena sebelumnya juga sudah berjalan dengan baik. Oleh karenanya 2022 karena ada sesuatu yang baru, mari kita masifkan sosialisasi sampai ke tingkat bawah, baik itu masyarakat maupun stakeholder di bawah, kecamatan, desa, itu dapat mendukung secara penuh pelaksanaan pemilu 2024. Ya, jadi itu fasilitas tentunya dari pemerintah daerah terkait dengan persiapan daripada pemilu tahun 2024. Tentunya nanti KPU pemerintah daerah, Bawaslu, nah ini tidak bisa lepas tentunya ya Pak Kaban, Pak Ketua, dan juga dari Bawaslu. Nah, pelaksanaan pemilu, nah kita tahu bahwa sekarang ini masih masa pandemi COVID-19. Nah, tidak tahu kita apakah di 2024 COVID ini masih menjadi pandemi di Indonesia khususnya di Kabupaten Karangasem. Nah, tentu kita meminta mana pendapat daripada gugus tugas pencegahan COVID-19 di Kabupaten Karangasem dalam hal ini yang mungkin digawangi atau dikomandoi oleh dari BPBD, ada Bapak Kalak BPBD, bisa memberikan mungkin arahannya atau pendapatnya gimana kira-kira kalau nanti tahun 2024 itu pandemi COVID ini masih di tengah pelaksanaan pemilu. Apa mungkin kira-kira yang perlu KPU persiapkan terkait dengan pelaksanaan pemilu yang sehat tentunya? Baiklah. Jadi kami dari Satgas COVID, kebetulan kami di BPBD bertugas selaku di sekretariat ya. Jadi sudah tentu harapan dari Satgas yang terpenting adalah kalau memang pada saat pemilu nanti masih dalam kondisi pandemi, tidak sangat mengharapkan terjadinya pemilu ini menjadi klaster baru. Kan itu yang pertama. Nah, ini sudah tentu perlu diantisipasi, diambil langkah-langkah oleh KPU sendiri di dalam rangka kegiatan nanti pemilu nanti.
yang tahun sebelumnya sudah melaksanakan pemilu ini dalam kondisi pandemi sangat baik. Paling tidak mungkin nantinya tetap mengambil langkah-langkah yang seperti sudah dilakukan. Yang pertama mungkin memanggil pemilih dengan cara menggunakan waktu yang ditentukan secara bergilir. Artinya tidak langsung serentak hadir, dibebaskan sehingga terjadi kerumunan. Nah, ini yang perlu kita antisipasi, pengurangan kerumunan. Kemudian sudah tentu menugaskan Satgas juga di masing-masing tempat di TPS, seperti mungkin menyiapkan tempat cuci tangan portable, kemudian termogan, dan alat-alat yang lainnya yang berkaitan dengan protokol kesehatan. Nah, ini sudah tentu langkah-langkah ini nanti akan diambil kembali, dan kami dari Satgas juga akan melakukan pengawasan, akan berkoordinasi dengan tim, ada di sini tim pengawasan ketertiban dari Satpol PP bersama TNI dan Polri. Jadi pengawasan tetap kita lakukan dalam rangka nantinya untuk pengurangan penyebaran virus ini apabila pada saat 2004 nanti saat pemilihan pandemi ini masih berlangsung. Artinya dari Satgas siap mendampingi sepenuhnya ya dalam setiap proses dari pemilu ini nanti ya. Iya, betul. Ini kan tanggung jawab Satgas juga ya, tanggung Satgas COVID juga untuk mengurangi penyebaran ini. Jadi kami ada tim bidang-bidang yang memang sudah bertugas di daerah masing-masing. Salah satu di bidang pengawasan dan ketertiban adalah ada Satpol PP, TNI dan Polri akan melakukan pengawasan, kemudian bekerjasama dengan Satgas Kecamatan dan Satgas Kota Loyang. Iya. Ya begitu teman pemilih, artinya untuk mewujudkan pemilu yang sehat di tahun 2024, KPU tentu akan bergandengan tangan juga, itu akan meminta dukungan dan juga meminta pendampingan selalu dari Satgas COVID-19 di Kabupaten Karangasem. Nah, satu lagi terakhir, hari ini ya kita sudah melaunching, KPU sudah melaunching ya pemilu yang akan dilaksanakan di 14 Februari 2024. 14 Februari itu merupakan, kalau yang dikenal masyarakat ya di dunia juga, ini adalah hari kasih sayang, ini disebut hari kasih sayang, hari Valentine Day gitu ya. Nah, bagaimana pendapat KPU terkait dengan tanggal cantik ini, Pak Ketua, dan gimana nanti KPU memanfaatkan tanggal cantik ini untuk tentunya menggait atau mengambil hati daripada pemilih untuk 2024 ini. Ya, kebetulan sekali bahwa tanggal yang ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia adalah bertepatan dengan seluruh dunia merayakan Hari Kasih Sayang Valentine Day. Sehingga tema kita ke depan nanti saat pemilihan adalah bagaimana pemilu ini yang ramah, kemudian penuh kasih sayang, ada kepedulian di situ. Ini sangat relevan sekali dengan moto kita atau visi kita ke depan, bahwa pemilu yang peduli terhadap lingkungan. Lingkungan dalam hal ini bukan hanya lingkungan sekitar, termasuk alamnya, manusianya, SDM-nya, lingkungan dan sebagainya. Jadi ini sangat-sangat erat kaitannya pemilihan yang peduli dan penuh kasih sayang. Mungkin 14 Februari ini kalau kita sepakat semua bisa jadi kita untuk memprovokasi masyarakat ya, artinya memilih ke dalam TPS itu dengan cinta. Dari Satgas kan hari kasih sayang ini kan juga punya makna tersendiri ya. Oh, ya, jadi ya. kasih sayang artinya mari kita saling menjaga gitu. Iya. Saling menjaga dengan tetap menerapkan prokes dengan baik, paling tidak kita melindungi diri sendiri. Itu kan bentuk kasih sayang agar tidak menularkan ke orang lain. Berarti pas ya, Iya, pas ya, Kak saya. Artinya dari kesehatannya juga kita saling menjaga, walaupun pelaksanaan pemilu, tapi tetap saling menjaga kesehatan masing-masing. Kemudian semoga juga pada pemilunya nanti terlaksana juga dengan damai, penuh kasih sayang, tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan tentunya. Baik, Bapak. Ya, terima kasih atas kesediaannya sudah hadir di podcast KPU Kabupaten Karangasem. Mungkin ke depan kita akan undang kembali dalam pembahasan yang lebih spesifik lagi di masing-masing bidangnya. Teman pemilih, jadi begitu obrolan kami dengan keempat narasumber kita. Semoga obrolan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan saya ucapkan selamat Hari Kasih Sayang. Ya, kita song-song pemilu tahun 2024 ini
yang nanti akan dilaksanakan tepat di hari kasih sayang, yaitu 14 Februari 2024 dengan cinta kepada pilihan kita, artinya memilih dengan penuh kasih sayang, yang mana mungkin bisa kita istilahkan vote in love gitu ya, suara cinta. Jadi suara yang nanti akan kita berikan kepada pemimpin-pemimpin kita itu benar-benar penuh dengan cinta dan penuh dengan kasih sayang, tentunya memberikan amanat, memberikan tugas kepada para pemimpin kita untuk juga mencintai negeri ini. Baik teman pemilih, terima kasih atas perhatiannya. Salam demokrasi.